nasab habaib. Dibilang aduh. Maaf teman-teman, saya ngantuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syadi Tutorial. Oke teman-teman, di video ini saya akan membahas ya tentang Bang Haji Rhoma Irama sama bahwa Bang Haji Rhoma Irama ini begitu dihina dan direndahkan. Katanya Rhoma Irama itu kencing aja itu tidak lurus. Ini Habib Bahar ini keterlaluan ya. Juga Rhoma Irama itu dibilang tua dan juga dia itu dibilang sudah bau tanah. Ini kalau menonton videonya Habib Bahar saya pengen tertawa sendiri. Oke teman-teman, coba kita lihat ya videonya Habib Bahar yang begitu menghina sesama Islam, seiman oleh dia itu dihina kita ini. Ini videonya teman-teman. maksiat pasti boktur, zina, maksiat pasti masuk surga. Siapa yang ngomong Habibnya? Bawa ke sini. Habaib dan kiai mau kalian pecah belah. Sok merasa paling pintar. Apa yang telah kalian perjuangkan, ha? Udah masuk penjara, udah pernah ditembak, udah pernah mau dibunuh, ah? Baru datang anak kencing belum lurus, sok-sokan mau membatalkan nasab habaib. Dibilang mujaddid. Ini lagi malah ada pedangdut, udah tua, renta, bau tanah, pakai fitnah habaib. Apa fitnahnya? Oh, itu doktrinnya Ba'alawi, doktrinnya Habib. Habib itu mau dia mabok, mau dia maksiat, pasti masuk surga. Rhoma, kamu jangan asal ngomong. Yang ngomong begitu Habib siapa? Hah? Habib siapa yang ngomong? Kalau ada Habib berbuat dosa, mabuk, pelacur, zina, maksiat, pasti masuk surga. Siapa yang ngomong Habibnya? Bawa ke sini. Habaib dan kiai mau kalian pecah belah. Sok merasa paling pintar. Apa yang telah kalian perjuangkan, ha? Udah masuk penjara, udah pernah ditembak, udah pernah mau dibunuh, ah? Baru datang anak kencing belum lurus, sok-sokan mau membatalkan nasab habaib. Dibilang aduh. Maaf teman-teman, saya ngantuk nih. Tapi kalau tidak salah ceritanya itu bahwa Habib Bahar itu begitu menghina, merendahkan ya, sudah bau tanah kayak. Terus pengorbanannya apa kayak, pokoknya bermacam-macam penghinaannya. Tapi apakah Rhoma Irama itu marah? Apakah Rhoma Irama itu marah? Tidak teman-teman. Saya kemarin menemukan videonya Rhoma Irama ya, bahwa Rhoma Irama itu adalah bukan hanya seorang raja dangdut, tapi menurut saya Rhoma Irama itu adalah seorang pendakwah yang perlu dicontoh. Sekali lagi bahwa Rhoma Irama itu adalah seorang pendakwah yang harus dicontoh. Terus bagaimana dengan Habib Bahar? Saya begini teman-teman, kita tidak boleh menghina siapapun ya, apalagi seorang Habib. Bukan seorang Habib pun kita tidak boleh menghina, karena Islam kita ini diajarin bertoleransi. Sesama Islam kita ini tidak boleh saling menyakiti atau merendahkan seseorang. Kemudian bagaimana jawaban dan tanggapan dan pernyataan Bang Haji Rhoma Irama ya, walaupun dia sudah dihina, dia sudah dicaci, direndahkan, dibilang butana dan sebagainya, tetapi Rhoma Irama adalah dia merasa sesama Islam dan seiman, kita harus saling mencintai. Ini teman-teman pernyataan Bang Haji Rhoma Irama, videonya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, saya akan tetap mencintai mereka-mereka sebagai sesama muslim, sebagai sesama orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara, maka damaikanlah sesama saudaramu. Maka saya berkomitmen, walaupun mereka bukan turunan Nabi,
tidak akan pernah berkurang cinta saya kepada mereka, tidak akan pernah berhenti persahabatan saya kepada mereka. Wa qala ta'ala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, itu teman-teman pernyataan Bang Haji Rhoma Irama. Sepertinya Bang Haji Rhoma Irama adalah seorang pendakwah yang didengar sama telinga enak didengar dan membuat hati menjadi adem. Dia itu berkata sangat bijak sekali. Jangankan seorang Habib, dia itu pasti menghargai. Karena di Islam namanya juga keturunan Rasulullah, kita itu tetap menghargai. Meskipun bukan seorang Habib, Rhoma Irama tetap saling menghargai. Karena mengapa? Kita ini sesama Islam. Sesama Islam itu saudara, seiman. Jadi imannya sama. Yang disembah sama-sama Allah. Dan juga kita ini sama-sama diciptakan dari tanah. Terus ngapain kita itu mengejek? Ngapain menghina? Kita ini mondok ya. Terus kita punya ilmu banyak. Terus ilmunya itu hanya untuk mengejek sesamanya. Menurut Anda bagaimana teman-teman ucapan-ucapan Habib Bahar tersebut? Tetapi teman-teman, ini menurut saya, meskipun ya entah itu Habib Bahar itu seorang Habib atau bukan seorang Habib lah, saya tidak tahu itu. Kita itu Habib Bahar itu berceramah, mendakwah itu pasti ada kata-kata yang bagus, yang baik, dan juga ada kata-kata menghina, mengejek. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kita sebagai seorang muslim, kita ini sebagai seorang muslim berusaha. Artinya kita ini bukan seorang muslim yang baik, tetapi kita ini berusaha menjadi seorang muslim yang baik. Bagaimana cara menanggapinya? Kalau menurut saya sih begini teman-teman. Apakah itu Habib Bahar seorang Habib benar atau palsu? Saya tidak tahu. Tapi lihat aja kata-katanya, kalau yang bagus kita ambil, dan apabila kata-katanya itu jelek dibuang saja. Itu lebih simpel teman-teman. Nah, kalau kita dilihat kata-kata kasarnya saja, ya nanti kita merendahkan orang, jadinya seperti itu. Jadi walaupun dia berkata kasar, menghina, tidak usah dibalas. Ini sudah dicontohkan oleh Bang Haji Rhoma Irama yang sangat luar biasa. Dia itu tetap bersaudara karena kita adalah sama-sama Islam dan seiman, kata Bang Haji Rhoma Irama. Pendapat Bang Haji Rhoma Irama ini teman-teman perlu dicontoh, ya, perlu dicontoh. Ini dia merupakan bukan hanya Raja Dangdut yang tadi saya bilang, tetapi dia adalah seorang pendakwah yang bijak kalau menurut saya. Dia itu tidak mau menghina siapapun, dia itu tetap mencintai sesamanya, apalagi seiman. Oke teman-teman, kepada netizen bagaimana menurut Anda? Apakah Anda itu memandang Habib Bahar itu dari sisi buruknya saja atau baiknya? Jadi harus memandang dari sudut pandang, dua sudut pandang. Seperti itu. Kira-kira ada yang bagus diambil, nah yang baik dibuang saja. Begitu menurut saya ini teman-teman. Maaf ya, ini hanya menurut saya saja. Terus menurut Anda terserah Anda, karena manusia itu berbeda-beda ya. Ayam saja bertelur satu petarangan, telurnya itu ada 12, ada yang bagus, ada yang enggak, seperti itu. Kita ini manusia. Kita ini adalah manusia yang diciptakan dari tanah, terus kita ini dikasih nyawa, terus dikasih roh. Terus apa yang mau kita sombongkan? Ilmunya banyak, tapi ilmunya buat menghina orang. Buat apa teman-teman? Jadi kita lebih bijak lagi. Kita ini lebih sadar lagi ketika ada seorang pendak teman-teman. Ya, tidak usah ditanggapi. Ya, yang baik-baik diambil, yang buruk buang. Itu. Jadi ini merupakan orang yang bijak kalau seperti itu. Tapi kalau seorang pendakwah itu mengejek, terus kita mengejek lagi, dibalas dengan ejekan lagi, ya kalau menurut saya sih bubar seperti itu. Nah, oke teman-teman, apakah Anda paham apa yang saya katakan ini? Tapi saya mohon maaf nih, apabila ada kata yang salah, tidak sesuai dengan pemikiran Anda, saya juga tidak membahas ini. Yang jelas saya mau minta maaf, karena manusia tidak bakalan luput dari yang namanya salah, baik salah dalam perkataan atau salah dalam perbuatan. Karena kebenaran itu milik siapa? Milik Allah SWT. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini ya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua.
apabila Anda menemukan seorang kiai atau pendakwah ngomongnya kasar, tidak usah diambil, tidak usah diikuti. Tapi kalau yang bagus silahkan diambil. Menurut saya begitu, teman-teman. Itu saja yang saya sampaikan. Usikum binafsi bidaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.